Selamat datang di seri khotbah yang baru Hero Factory. Banyak yang bertanya-tanya, apa sih maksudnya Pastor? Hero Factory itu, bukankah itu judul film punyanya Lego gitu ya. Beberapa tahun yang lalu saya ingat, thank you untuk Pastor Boy, asisten saya. Beberapa tahun yang lalu ada mainan yang dibuat oleh Lego gitu ya, Hero Factory. Saya ingat anak-anak saya dulu suka sekali beli Lego-Legonya gitu ya, dia punya filmnya. Tapi Hero Factory ini, waktu kita bisa tolong tampilkan logo dari Hero Factory ada ya? Waktu kita bikin planning mengenai Hero Factory, mengenai seri khotbah ini, kita berpikir bukan tentang robot-robot atau Marvel gitu ya, jangan berpikir kita akan bahas mengenai Spider-Man, Iron Man gitu ya, atau yang lain-lain. Tapi kita akan membahas mengenai pabrik nih, tentang pabrik, bagaimana Allah menciptakan kita, menaruh kita dalam pabriknya untuk membuat sesuatu yang unik, yang indah, yang seperti yang Tuhan mau, saudara ya. Oke, nah saya mau cerita tentang satu kisah tentang seorang anak remaja, masih kecil sekali, usia 15 tahun. Anak ini dari Afrika Barat, saudara ya. Kemudian dia merantau, dia pergi ke ibu kotanya, jaraknya kira-kira 400 km di negara Mali ya. Ibu kotanya namanya Bamako. Dia pergi ke sana, kemudian di sana dia kerja sebentar untuk visinya dan mimpinya. Dia ingin dari Mali, Afrika Barat itu, ingin pergi ke Eropa, saudara. Dia ingin melarikan diri, kenapa? Karena di Mali pada waktu itu sedang mengalami kerusuhan, perang saudara, sehingga dia ingin punya kehidupan yang lebih baik. Dia nggak sekolah, saudara, dia putus sekolah. Kemudian dia pergi dari Bamako, ibu kota dari Mali, dia pergi ke Libya. Di dalam perjalanannya dia harus lewatin Gunung Sahara, 3 negara, saudara, dia harus lewati. Negara-negara yang ada di Gunung Sahara. Kemudian saudara, waktu sampai di Libya, dia ditangkap. Waktu itu sampai sekarang Libya sedang dalam chaos gitu ya, dalam kekacauan. Dia ditangkap di sana, kemudian dia dipukul, saudara, tapi dia berhasil meloloskan diri sampai di pinggiran laut. Dia ingin menyeberang sama saudara-saudaranya, beberapa teman dan familinya, ingin menyeberang ke Italia, saudara, lewat laut Mediterania. Nah, ini perjalanan dari Bamako, Mali menuju ke Libya aja itu sangat luar biasa susah dan sangat berbahaya. Banyak orang yang mati dalam perjalanan menuju ke Libya karena di perjalanan di Gurun Sahara itu mereka kehausan, kelelahan, terpaksa harus ditinggalkan. Nah, dari Tripoli, dari Libya menuju ke Italia, saudara, itu juga perjalanan yang sangat berbahaya. Dia harus melewati laut Mediterania. Di situ setiap tahun lalu waktu saya lihat surveinya, tahun lalu orang yang mati, pengungsi yang berusaha menyeberang dari Afrika menuju ke Italia, ada kira-kira 3.000 orang yang tewas tahun yang lalu gitu ya. Tapi pada waktu anak ini ingin menyeberang itu beberapa tahun yang lalu, bertahun-tahun yang lalu, jauh lebih banyak yang meninggal. Karena sekarang ini begitu ada awareness tentang pengungsi yang melarikan diri dari Afrika, banyak kapal-kapal waktu melewati laut Mediterania, matanya mereka memperhatikan, ada nggak ya sekoci atau ada nggak ya perahu pengungsi. Jadi mereka lebih sigap. Nah, waktu menyeberang ke Italia, percobaan pertama si anak ini gagal. Dia harus kembali lagi ke Libya. Percobaan kedua berhasil dan dia sangat beruntung bersama dengan orang-orangnya. Kalau Anda lihat ya, sekoci yang dibawa, yang mereka pakai untuk menyeberang ke Eropa itu sekoci yang kecil tapi dipenuhi oleh banyak sekali orang. Nah, waktu beberapa hari di laut, itu perjalanan kira-kira bisa 5-10 hari di laut gitu ya. Dayung atau pakai mesin, tapi mesin nggak lama, pasti bensinnya habis, terpaksa mereka harus dayung. Kadang-kadang perahunya itu kan dari kayak isi udara gitu, apa namanya ya? Ya kayak perahu darurat gitulah. Kadang-kadang kempes, itu mati pasti. Nah, pada waktu beberapa hari di laut, mereka ditemukan oleh salah satu kapal, kemudian diselamatkan. Akhirnya dia bisa tiba di Italia, di Sisilia, kemudian dia menyeberang sama teman-temannya. 2 tahun kemudian dia menyeberang pergi ke Prancis, saudara. Nama anak ini yaitu Mamadou Gassama. Dia ini di Prancis ilegal, nggak punya visa. Kemudian satu malam, dia waktu itu udah berusia 22 tahun,
setelah melewati tantangan dan kehidupan yang getir, pada waktu yang umur dia 22 tahun, tahun 2018 yang lalu, dia sama temennya ingin nonton sepak bola di salah satu kafe gitu ya. Di kafe itu ada TV. Jadi waktu dia lagi jalan, tiba-tiba dia dengar suara orang-orang teriak, "Oh!" gitu dalam bahasa Perancis, saya nggak tahu, "Versace Heme," nggak tahu, "Louis Vuitton." Pokoknya dalam bahasa Perancis sambil nunjuk-nunjuk di atas gitu ya. Kemudian dia lihat di atas, ada seorang anak di lantai 5 tergantung di balkoni, saudara, kakinya udah ngambang di luar, udah mau jatuh. Waktu itu dalam sekejap dia mengambil tindakan. Bisa lihat, tunjukkan videonya, coba lihat ya sebentar ya. Dia langsung melompat, kemudian dia nggak berani lihat ke bawah, saudara. Waktu itu dia cerita. Itu di lantai 5 ya. Dia langsung tarik anaknya dan selamatkan. Dia nggak punya waktu untuk berpikir, karena waktu dia dalam perjalanan masa mudanya, saudara, dia harus waspada karena pada waktu itu ada perang saudara di negaranya. Kalau jalan menuju ibu kota dia harus waspada gitu ya, harus bergerak cepat, ambil keputusan yang cepat. Kemudian waktu mereka menyeberang dari Mali menuju ke Libya, mereka harus pergi berkelompok, mereka harus saling menjaga satu dengan yang lain, kiri dan kanan, depan dan belakang. Nah, waktu kejadian ini, saudara, si Mamodo ini begitu dengar teriak, dia bilang, "Saya nggak mikir lagi." Waktu itu dia tahu ada sesuatu bahaya dan dia harus bertindak. Dia langsung nggak berpikir, dia langsung lompat. Oh, waktu pertama di lantai yang kedua, saudara, tangannya hampir kepleset. Kemudian dia sangat ketakutan, tetapi dia bilang sudah terlambat. Orang udah tepukin tangan, udah di videoin. Dia pergi ke lantai 3, dia lompat ke lantai 4. Dia akhirnya sampai ke lantai 5, kurang dari 30 detik dia sampai ke lantai 5, saudara. Kemudian dia selamatkan anak itu, dan dalam sekejap dia menjadi pahlawan di Prancis. Dia yang ilegal akhirnya mendapatkan kewarganegaraan Prancis, saudara. Dia yang kemudian diangkat sebagai anggota dari pemadam kebakaran di sana. Itulah kisah dari Mamodo Gassama gitu ya. Nah, kita melihat, saudara, sebagian orang mungkin berteriak-teriak, sebagian orang merekam, ada banyak video tentang Mamodo Gassama ini, tapi kita melihat bagaimana tindakannya. Kemudian waktu diwawancara dia bilang begini, "Dunia menilai tindakanmu, bukan niatmu." Kadang-kadang kita banyak niatnya, tetapi nggak ada action. Tapi kadang-kadang dengan niat yang jahat, dengan niat yang tidak baik kita melakukan action, akhirnya tetap saja gitu ya, dunia akan menilai tindakanmu. Nah, pengalaman hidup dan kemampuan si Mamodo Gassama ini ternyata terjadi sejak masa mudanya. Seakan-akan dunia ini semua kehidupannya dipersiapkan untuk satu momen di mana dia menjadi pahlawan, di mana dia ditempa ternyata masa lalunya untuk satu momen di mana dia bisa menyelamatkan satu orang. Dia bukan Kristen, saudara, tetapi dia anak Tuhan. Saya nggak bilang dia percaya, bukan. Dia diciptakan Tuhan, bukan berarti dia anak sampah atau anak sampingan, enggak. Dia diciptakan oleh Tuhan. Siapapun manusia yang lahir di bumi ini diciptakan oleh Tuhan. Dan Tuhan juga seperti anak-anaknya, seperti orang percaya, Tuhan juga membentuk setiap orang, termasuk si Mamodo Gassama ini. Nah, Tuhan melatih experience-nya, pengalaman masa lalunya. Tuhan melatih ability, kemampuannya. Badannya kuat, saudara ya, karena dia pekerja bangunan. Selama itu juga di Prancis juga dia bekerja seperti itu. Personality-nya, saudara, semua bekerja sama di waktu satu titik ini, satu peristiwa ini, untuk menghasilkan inspirasi pada banyak orang. Nah, saya mau ajak kita baca sama-sama dalam Mazmur 119 ayat 73. Kita bangkit berdiri, tapi sebelum kita membaca firman Tuhan ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih pada saat ini kami boleh masuk dalam seri khotbah Hero Factory, di mana Tuhan sudah memimpin kami
memberikan kami pengalaman, background, dan segala hal di dalam kehidupan kami masa lalu dan masa muda kami. Sehingga kami ada saat ini seperti sekarang ini. Kami percaya Tuhan punya rencana dan Tuhan tolong kami untuk memahami rencana Tuhan itu dan memenuhinya di dalam kehidupan kami. Kami tahu panggilan kami tahu kemana Tuhan akan bawa kami. Sehingga misteri kehidupan yaitu tentang tujuan hidup kami masing-masing boleh terjawab di dalam seri khotbah ini. Terima kasih Bapa di surga, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita baca ayat ini sama-sama. 1, 2, 3. Tangan mula, udah bisa ya? Tolong tampilkan bisa. Ya, belum ya? Oke, Anda dengar saja, tetapi saya akan baca bagi Anda. Tetapi firman Tuhan katakan demikian. Mazmur 119 ayat 73. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Nah, firman Tuhan katakan supaya aku dapat pengertian untuk dapat belajar perintah-perintahmu. Dalam bahasa aslinya supaya aku menjadi skillful di dalam melakukan perintah-perintahmu. Silakan duduk. Ketika Tuhan menjadikan Anda, saudara ya. Ini ya, kalau udah bisa nanti tolong tampilkan ayat ini terus ya. Kalau Tuhan menjadikan Anda, saudara, menjadikan kita, merancang kita untuk maksud yang besar. Tanpa Anda sadari, Tuhan sudah menempatkan Anda di pabriknya, saudara. Menempatkan Anda di dalam factory-nya untuk membentuk kita, melatih kita di dalam hal-hal yang spesifik. Karena satu saat, apa yang Tuhan sudah tanam dalam diri kita, diri Anda, akan dipakai untuk satu momen yang besar bagi pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Nah, Tuhan taruh Anda di dalam pabrik untuk memodifikasi Anda. Kalau mobil off-road, saudara, untuk dipakai off-road, nggak bisa mobil seadanya dari pabrik keluar, dari dealer keluar, langsung dipakai off-road. Tetapi ada modifikasi-modifikasi tertentu. Off-roadnya dalam hal apa? Apakah itu batu-batuan, lumpur, atau rawa, atau pasir. Nah, kemudian dimodifikasi supaya mobil itu bisa cocok dengan tujuannya. Demikian juga kita, saudara. Tuhan panggil untuk dimodifikasi untuk maksud tertentu. Dan Tuhan mengizinkan kita mengalami tantangan. Kadang-kadang Tuhan tega ya. Izinkan Anda dan saya mengalami tantangan dan masalah, saudara. Tempaan, saudara. Supaya apa? Supaya satu saat waktu Anda dibutuhkan, waktu tujuan Tuhan dinyatakan dalam kehidupanmu, Anda siap, saudara. Anda siap. Amin. Nah, kehidupan Momodo Gassama ini mungkin masa mudanya kelihatan getir. Orang mungkin kasihan, aduh kasihan ya anak ini kurang beruntung. Enggak, saudara. Tuhan sedang membentuk dia, saudara. Tuhan sedang melatih dia untuk satu momen di dalam kehidupannya untuk dipakai bagi pekerjaan, untuk menjadi inspirasi bagi banyak orang. Nah, Tuhan itu jago di dalam mempersiapkan Anda dan saya untuk menjadi pahlawan-pahlawan. Amin, saudara. Nah, dari ayat ini, saudara, belum bisa tampil ya. Dari ayat ini, saudara, 3 pelajaran yang kita bisa ambil. 3 pelajaran, yaitu pertama, setiap orang adalah unik. Setiap orang diciptakan secara unik, ya. Karena Tuhan yang sudah menjadikan, tangannya yang menjadikan dan membentuk kita dibuat unik. Bahkan, saudara, kembar yang identik pun ada banyak perbedaan. Tadi malam ada anak-anak Edi Silitonga, sorry. Anak-anak Edi Silitonga ke rumah, kemudian mereka nyanyi, aduh suaranya bagus sekali. Kemudian mereka nyanyi beberapa lagu, walaupun mereka kembar identik, Marco sama Mario, saudara, tetapi mereka punya banyak perbedaan, saudara. Mereka punya banyak perbedaan. Saya waktu mereka nyanyi, saya perhatiin perbedaannya apa ya. Oh, kumisnya yang satu ada belahannya, satu enggak. Tapi saudara, apapun itu, kelihatan atau enggak kelihatan, setiap orang, saudara, punya sidik jari berbeda sekalipun kembar identik. Punya jejak mata yang berbeda, iris yang berbeda, saudara. Punya bahkan jejak suara pun kalau dilihat, saudara, dalam grafiknya, itu pasti akan berbeda. Kemudian, saudara, setiap orang punya jejak jantung, denyut jantung yang berbeda, saudara ya. Setiap orang punya sesuatu yang unik dan berbeda di dalam kehidupannya. Nah, sekarang populasi dunia tahu nggak berapa? Sudah
8 miliar, saudara, manusia ada di bumi ini. 2 tahun lalu, 2020, jumlah manusia itu 7,7 miliar. 2 tahun belakangan ini 300 juta orang ditambahkan. Semua bilang gara-gara lockdown katanya sampai jadi seperti ini. Apapun alasannya, tetapi 8 miliar manusia ini di bumi ini, saudara, mereka tidak ada satupun yang sama. Kenapa? Karena Tuhan ingin menunjukkan kepada Anda bahwa betapa spesial dan uniknya Anda, saudara. Tuhan ingin menunjukkan kepada Anda betapa berartinya Anda bagi Tuhan. Nah, pelajaran yang kedua dari ayat ini yaitu kita ini, karena Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa tangan Tuhan yang menjadikan kita dan membentuk kita. Jadi pelajaran kedua yaitu kita ini, saudara, adalah mahakarya yang kompleks. Kita adalah mahakarya yang sangat kompleks, saudara, yang sangat luar biasa kompleks dan rumit sekali, saudara. Dulu saya ingat di kelas art terapi waktu saya ambil master di bidang counseling psikologi, ada kita dikasih tanah liat tuh, kemudian dikasih macam-macam bahan. Oke, bikin ini jadi jadi karya sesuatu, patung lah. Saya bikin ini jadi tangan gitu ya. Kok jadi tangan? Tapi kalau apa yang saya buat, walaupun saya bangga banget, bisa jadi tangan ya gitu. Kalau dibandingkan dengan pekerjaan dan hasil karya seorang maestro seperti Michelangelo misalnya ya, nggak ada apa-apanya, saudara, dibandingkan patung yang dibuat oleh Michelangelo, patung King David gitu ya, Raja Daud yang dibuat oleh Michelangelo yang ada di Italia saat ini. Itu nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan apa yang saya buat gitu ya. Itu seperti pekerjaan anak TK dibandingkan mahakarya yang dibuat oleh sang maestro. Nah, apapun ya, saudara, yang Tuhan lakukan pasti adalah satu mahakarya. Penuh dengan detail dan kompleksitas. Saking kompleksnya kadang-kadang kita heran dengan diri kita sendiri gitu ya. Kok bisa ya saya bisa melakukan ini ya? Ternyata saya bisa lakukan itu ya. Kadang-kadang kita terheran-heran. Bahkan, saudara ya, beberapa tahun yang lalu, tahu nggak para ahli, ini kan kedokteran kita udah luar biasa maju ya. Tapi para ahli menemukan bahwa ada satu organ yang baru ditemukan 4 tahun yang lalu. Dan yang sampai sekarang ini masih terus diteliti karena mereka bingung apa fungsinya. Mereka udah tahu sedikit-sedikit tentang fungsinya, tapi mereka butuh untuk melihat secara detail, saudara. Nama organ ini yaitu interstitium gitu ya. Sebenarnya ada gambarnya gitu, tapi kita lagi ada masalah dari multimedia. Interstitium itu adalah satu organ yang baru ditemukan beberapa tahun yang lalu, saudara. Jadi itu menjadi sangat unik gitu ya. Ini nih, interstitium. Itu ada di bawah permukaan kulit, di bawah permukaan organ-organ tubuh, saudara ya. Baru mereka temukan, nggak kelihatan pada waktu interstitium itu ada di jenazah. Jenazah itu, interstitium ini, saudara, saluran-saluran ini langsung menyatu. Dan ini cuma ada pada organ yang hidup. Ini bukan upil, saudara. Upil setiap pagi ketemu gitu. Tapi ini baru 4 tahun yang lalu baru diketemukan gitu ya. Luar biasa kompleksnya tubuh kita. Mungkin berikutnya beberapa tahun yang akan datang akan ketemu lagi ada organ tubuh yang lain di dalam tubuh kita, saudara. Misteri sangat luar biasa sekali. Nah, itulah, saudara, mengenai luar biasanya kompleksitas tubuh kita ini, pikiran, emosi, motivasi dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud di dalam seri khotbah Hero Factory ini. Bagaimana Tuhan menyusun Anda dan saya di dalam kehidupan kita ini untuk menjadi mahakarya Tuhan dan melakukan pekerjaan yang Tuhan lakukan. Saya berdoa sepanjang seri khotbah ini ada cahaya, sekilas cahaya terang bagi hidup Anda yang ada di sini maupun yang ada di online, yang sedang menikmati ibadah ini secara online. Saya berharap ada cahaya di dalam kehidupanmu yang Anda bisa lihat mengenai misteri tujuan hidup di dalam diri Anda, saudara. Banyak orang nggak tahu tujuan hidupnya. Pelajaran ketiga yaitu dari ayat yang kita baca ini, coba tunjukkan di ayat yang tadi ya, ayat Mazmur 119. Tuhan membentuk kita karena Tuhan punya maksud tertentu, punya tujuan tertentu dalam kehidupan Anda dan saya. Allah menjadikan kita dan membentuk kita untuk tujuan tertentu ini. Jadi tidak ada satupun di antara kita yang ada di tempat ini lahir di bumi secara kecelakaan. Enggak, saudara.
Semua Tuhan sudah rancang, saudara ya. Mungkin orang tuamu tidak merencanakan kelahiranmu. Mungkin satu dan lain hal tiba-tiba Anda sudah ada dalam rahim ibumu. Tetapi mungkin saudara ya, orang tua melakukan kesalahan tapi nggak mungkin Allah melakukan kesalahan. Benar nggak? Tapi Tuhan yang sudah memilih DNA seorang pria, ayah, DNA seorang ibu, dia yang pilih saudara, supaya waktu mereka menikah, waktu mereka melahirkan seorang anak, DNA mereka cocok bagi anak ini untuk maksud dan tujuan Tuhan. Tuhan rancang semuanya itu, saudara. Nah, kalau Anda ada saat ini di bumi ini, itu bukan karena kecelakaan, bukan karena kebetulan, tetapi artinya Anda sudah ada dalam desain Tuhan, saudara. Amin. Anda unik, bahkan DNA Anda pun diatur oleh Tuhan. Sebelum ayah ibumu bertemu, saudara, Tuhan sudah merancang mereka, mempertemukan mereka. Karena Tuhan punya Anda di dalam pikirannya, saudara. Tuhan ingin menciptakan Anda. Cocok nih kalau ini dicampur sama ini gitu ya. Anak ini cocok. Ini yang saya butuhkan, ini yang saya inginkan, saudara. Itu yang dimaksud dengan hero factory, saudara. Dengan pabrik dari para pahlawan. Mamoudou Gassama ini adalah hero atau pahlawan pada saat itu. Tetapi Anda jauh lebih daripada dia, saudara. Karena Tuhan sudah mengerjakan sesuatu. Setiap orang percaya dipersiapkan secara spesial dan berbeda. Ada 5 faktor yang membuat setiap orang itu berbeda gitu ya. Coba kita lihat di dalam slide berikutnya tentang shape. Ada 5 faktor yang membuat Anda unik dan berbeda, saudara. Yaitu shape, kita namakan shape ya. Spiritual gift, heart, ability, personality, dan experience. Nanti sepanjang seri khotbah ini kita akan bahas lebih dalam poin-poin ini. Tapi hari ini saya ingin bahas secara general aja supaya Anda tahu gitu ya. Pertama yaitu spiritual gift. Tolong ini ya, shape-nya tetap dipertahankan di sini. Spiritual gift yaitu pemberian Allah gitu ya pada waktu seseorang lahir baru. Waktu Anda lahir baru, Tuhan sudah memberikan kepada Anda karunia rohani, saudara ya. Gift katanya spiritual gift, kado. Kado itu kan selalu dibungkus ya. Artinya butuh usaha untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Butuh usaha dalam diri Anda untuk tahu apa ya spiritual gift saya. Butuh sesuatu untuk mereveal, untuk menyingkapkan apa yang ada di dalamnya. Kadang-kadang itu bikin penasaran, ini apa kadonya gitu ya. Nah, Anda harus mencari itu, menggali itu, menemukan itu, reveal itu di dalam kehidupan Anda. Namanya juga spiritual gift, artinya pemberian ini atau karunia ini bukan karunia yang jasmani, saudara. Tetapi sesuatu yang spiritual, sesuatu yang mistis gitu ya. Dan dalam Alkitab dikatakan ada kira-kira 20 karunia rohani, saudara. Ada kira-kira lebih dari 20 karunia rohani. Nah, waktu Anda melayani, misalnya melakukan pelayanan di dalam tubuh Kristus atau dalam komunitas, dan tiba-tiba apa yang Anda lakukan ini, pelayanan Anda ini berhasil dan memuaskan, kemungkinan besar Anda sedang mengaktifkan karunia rohani Anda itu, saudara. Kadang-kadang terjadi secara kebetulan, kebanyakan terjadi secara kebetulan. Kadang-kadang terjadi karena dijorokin sama pendeta. Kamu komsel, kamu pimpin jadi WL. Nggak bisa pastor, nggak mau, nggak bisa. Masa saya yang khotbah, saya pimpin pujian, saya persembahan, doa tutup. Akhirnya karena dijorokin, maju, tampil. Tiba-tiba orang bilang, boleh juga kamu ya, gitu ya. Dulu saya ingat, waktu sebelum saya dikirim ke Korea, saya masih pemimpin anak muda, kemudian juga kalau saya tugasnya ke gereja itu pagi-pagi banget saya sudah datang di gereja itu karena waktu itu gerejanya sewa. Jadi saya akan datang 3 jam sebelum ibadah, keluarin semua speaker, keyboard, drum, dan lain-lain, saudara, sebelum orang-orang datang gitu ya. Saya udah siapkan semua kabelnya, saya udah sambung-sambung semua, saudara ya. Mixer saya udah sambung semua. Baru tunggu orang-orang datang, pemain musik, kemudian jemaat, para pemimpin. Nah, waktu lagi menunggu mereka udah selesai semua, saya main-main keyboard. Saya nggak jago main keyboard tapi bisa lah gitu ya. Ternyata waktu orang-orang mulai datang baru saya berhenti gitu ya. Ternyata ada yang lihat dan perhatiin saya main keyboard gitu ya. Satu kali lagi ibadah, pemain keyboardnya nggak bisa datang. Kecelakaan kalau nggak salah waktu itu. Wah, nggak bisa datang, ini tinggal 10 menit sebelum ibadah.
Semua mata melihat ke saya. Loh, saya bilang, nggak bisa. Tapi hari itu saya dijorokin. Tapi saudara, sekalipun dijorokin, saya tahu itu bukan karunia saya. Waktu itu aja bisa, karena kepepet. Tetapi mungkin itu salah satu cara Tuhan untuk mereveal atau menunjukkan karunia rohani Anda di dalam pelayanan. Kadang-kadang kalau pemimpin Anda gitu ya, pendeta atau mungkin pemimpin small group atau pemimpin divisi Anda, saudara, tiba-tiba kasih kepercayaan kepada Anda, ambil aja saudara. Enaknya begitu di gereja, kalau Anda salah, nggak bakal dipecat, saudara. Nggak bakal dipecat. Jadi ambil aja, salah ya udah, namanya juga ditunjuk tiba-tiba, mau harapin apa gitu ya. Jadi layak lakukan aja, saudara. Dan pada waktu Anda lakukan itu, Anda akan mereveal, menemukan karunia rohani Anda. Minggu depan, saudara, di sini kita akan ada spiritual gift assessment. Akan menuntun Anda semua, baik yang ada di sini maupun yang ada di online, saudara, untuk menemukan karunia rohani Anda. Kalau Anda dulu pernah mengikuti assessment ini, kemudian sekarang ini pengen tahu lagi, Anda bisa ikut minggu depan, saudara ya. Setelah ibadah selesai, kita akan lakukan itu kira-kira 30 menit. Setelah itu entah mau diskusi atau yang lainnya, Anda bisa ikuti minggu depan, saudara ya. Oke, tentang heart. Heart itu satu passion, sesuatu yang menggerakkan Anda dan membuat Anda bersemangat, saudara. Sesuatu yang akan selalu mengganggu hati Anda. Selama Anda melakukannya itu, hati Anda akan puas, saudara ya. Sesuatu yang Anda sukai sehingga nggak dibayar pun Anda mau lakukan, saudara. Sesuatu yang Anda akan terus lakukan, bahkan pada waktu Anda dituntut untuk berkorban untuk passionmu itu, Anda mau lakukan. Ada yang passionnya itu ya, main musik gitu ya. Ada yang passionnya bersih-bersih, ada loh orang yang nggak bisa lihat yang kotor langsung bersih, ambil sapu dan ngepel gitu ya. Ada yang passionnya masak, sekalipun nggak dibayar pun, udah saya masak aja karena enjoy waktu masak gitu ya. Ada yang passionnya penginjilan, ada juga gitu ya. Ada teman saya pokoknya lagi ngantri, saudara, kira-kira ngantrinya 5 menit. Begitu sampai di loket, orang yang ada di depan dia yang diajak ngobrol udah bertobat, saudara, dituntun terima Tuhan. Luar biasa sekali gitu ya. Ada yang punya passion mengajar, saudara. Enak, dia kalau mengajar itu enak sekali, dia sangat menikmati sekali waktu ngajar. Ada yang punya passion membangun manusia, saudara. Nah, passion macam-macam gitu ya. Saya baru temukan beberapa tahun yang lalu bahwa saya juga punya passion nyetir gitu ya. Jadi kalau saya nggak jadi pendeta, saya pasti jadi sopir. Kalau saya udah nggak jadi pendeta, tolong hire saya, hubungi saya di nomor telepon di sini. Kalau butuh sopir gitu ya. Karena waktu driving itu saya sangat enjoy, saya sangat relax, saya sangat menikmati, saudara ya. Itu passion. Kita akan belajar nanti. Kemudian ada ability gitu ya. Ability itu apa? Yaitu talenta atau kemampuan alami seseorang. Waktu lahir ke dunia ini, saudara, dia sudah punya talenta atau punya ability ini, saudara. Nah, setiap orang punya talenta dan kemampuan tertentu, saudara, yang secara alami dia miliki. Benar nggak, saudara? Ada kata peneliti, satu orang itu bisa punya 500 sampai 700 minimum gitu ya, ability dalam kehidupannya gitu ya. Bisa saja, saudara, Anda punya banyak atau ratusan kemampuan, tetapi yang membuat Anda sukses yaitu pada waktu Anda fokus kepada beberapa hal yang terbaik di dalam kemampuan Anda. Nah, ada yang suka berkutat dalam angka-angka. Kalau mau lihat angka-angka gitu, mau menilai atau pokoknya tentang berhubungan dengan angka-angka, saya udah nggak bisa, saudara. Saya lemah di angka-angka gitu ya. Saya pusing kalau bertemu dengan angka-angka. Ada orang yang jago di dalam beat gitu ya, dalam ketukan dan lain sebagainya. Tapi ada juga orang yang struggle ketukan. Saya dulu di jemaat di Korea ada satu orang yang susah tepuk tangan, saudara. Mungkin Anda pikir tepuk tangan aja susah. Benar, saudara. Saya kalau di sampingnya, misalnya bangkit trukana mayet, saya di sampingnya kayak udah mau tepuk, kayak udah mau tepokin gitu ya. Tapi bukan berarti itu suatu yang salah, dosa atau apapun. Enggak, saudara. Setiap orang punya kemampuan dan juga punya kelemahan, saudara. Dia mungkin lemah di dalam beat, dia juga nggak peduli, pokoknya yang penting happy, orang tepuk tangan dia juga tepuk tangan. Entah ketukannya benar atau enggak,
Tetapi dia punya kemampuan hal-hal yang lain yang dikagumi oleh orang lain, saudara. Ada yang punya kemampuan musik, gitar, piano, drum, perkusi, dan lain-lain. Ada yang punya kemampuan mekanik, kalau barang gitu ya, belum dirakit, kasih ke dia, udah jadi gitu ya. Ada yang punya kemampuan ngomong, bergaul. Ada yang kalau disuruh ngomong di depan udah pingsan duluan gitu ya. Ada yang punya kemampuan untuk masak, saudara. Saya nggak punya kemampuan untuk masak, bisa masak, tapi sampai saat ini saya bingung kemiri itu fungsinya untuk apa dalam masakan. Sampai sekarang saya nggak ngerti gitu ya. Ada yang punya kemampuan untuk menghibur, kalau ada ada di tengah-tengah, wah suasananya jadi cair gitu ya, karena dia pintar sekali membuat lelucon. Dan lain-lain, saudara. Allah sumber segala kemampuan ini. Nah, saya mau ajak kita buka sama-sama dalam Kejadian pasal 31 ayat 2 sampai 4. Saya ingin tunjukkan di sini bagaimana Tuhan yang memberikan semuanya ini, saudara. Kejadian 31 ayat 2 sampai 4. Nah, background ceritanya yaitu satu kali Musa dipanggil Tuhan di Gunung Sinai. Kemudian Tuhan memberikan instruksi-instruksi. Hei Musa, kamu bikin seperti ini ya. Meja persembahan seperti ini, mezbah seperti ini, panjangnya sekian hasta, harus dihias, ada kerubim, ada malaikat di atas berhadap-hadapan, ujung-ujung sayapnya bersentuhan. Kemudian ada buah-buah delima. Saudara, apa saudara pikir Musa ngeh? Tuhan, bingung saya. Saya bukan seniman Tuhan, disuruh bikin begini, cuma dikasih visi oleh Tuhan. Tentu saja Musa nggak bisa mewujudkannya, saudara. Tapi satu kali Tuhan katakan dalam firman Tuhan ini gitu ya. Aku sudah memilih Bezalel anak Uri. Salah. Sorry, Keluaran. Aku sudah memilih, ya apa-apa, Anda bisa lihat gitu ya. Aku sudah, tolong dikejar Keluaran pasal 31 ayat 2 sampai 4. Sorry. Aku sudah memilih, kesalahan saya tadi ya, bukan kesalahan mereka ya. Aku sudah memilih Bezalel anak Uri, cucu Hur dari suku Yehuda, dan menganugerahi dia dengan kuasa. Dia aku beri pengertian, kecakapan dan kemampuan dalam segala macam karya seni untuk membuat rancangan yang memerlukan keahlian serta mengerjakannya dari emas dan perak. Ya. Kemudian 2 ayat berikutnya, saudara, pasal 31 ayat 6 dikatakan, Oholiab juga anak Ahisamak dari suku Dan sudah kupilih juga untuk membantu dia. Kemudian bukan cuma Ahisamak, anaknya Ahisamak saja, tapi kuberikan juga keahlian yang luar biasa kepada tukang-tukang yang pandai. Supaya, kita baca bagian ini yang terakhir, 1, 2, 3. Supaya, coba ayat berikutnya. Bagian supaya ini ya. 1, 2, 3. Supaya mereka dapat membuat apa saja yang kuperintahkan. Nah, Tuhan menyiapkan para ahli di bangsa Israel. Jadi pada waktu Tuhan memberikan visi kepada bangsa Israel melalui Musa, Tuhan memberikan keahlian kepada orang-orang tertentu untuk membantu Musa mewujudkan visi Tuhan bagi dunia ini. Karena itu saya percaya sekali. Di gereja ini, baik yang ada di sini maupun yang di online, Tuhan sudah memberikan kemampuan-kemampuan, keahlian, talenta yang diperlukan di dalam gereja ini atau di dalam tubuh Kristus untuk mewujudkan visi Tuhan bagi pekerjaan pelayanannya di gereja ini maupun pekerjaan pelayanannya di tubuh Kristus maupun bagi dunia ini, bagi negara ini, saudara. Saya percaya, saudara, Tuhan sudah menganugerahkan kepada jemaat di sini, saudara, beberapa pengertian-pengertian dan kecakapan-kecakapan, kemampuan, keahlian, sehingga satu saat nanti Anda bisa menjadi pahlawan, saudara. Anda bisa menjadi hero. Tuhan yang menjadikan ini, saudara. Tuhan yang meletakkan ini dalam diri Anda. Amin. Kemudian mengenai personality, kembali lagi ke shape. Kepribadian itu apa sih? Itu adalah kombinasi dari pola pemikiran. Kepribadian itu kombinasi dari pola pemikiran, perasaan dan sikap serta tindakan unik dari seseorang yang membuat dia sangat spesial. Nah, saya kasih contoh gitu ya. Kalau setiap orang ini berbeda di sini. Ada yang dipuji,
Coba contoh nanti pulang selesai dari gereja, coba puji seseorang. Lihat tanggapannya seperti apa. Kadang-kadang, ih kamu rambutnya hari ini keren banget ya. Tanggapannya seperti apa? Ada yang malu-malu, ada yang langsung gini gitu ya. Ada yang kukuruyu gitu ya. Langsung bangga sekali. Ada yang nangis, terima kasih. Cuma kamu yang lihat rambut saya. Tergantung dari apa? Tergantung dari personality seseorang, saudara. Ada yang kompetitif, ada yang korporatif, saudara. Ada yang introvert, ada yang ekstrovert. Berapa banyak di sini yang ekstrovert? Iya. Berapa banyak di sini yang ada yang rutinitas, suka rutinitas, ada yang suka spontanitas. Berapa banyak yang spontanitas orangnya? Berapa banyak yang suka rutinitas, yang bisa diprediksi? Nah, semuanya itu ada yang sanguin, melankolis, saudara, pragmatis, koleris, ada ya itu ya. Kemudian berapa banyak di sini yang kalau makan bubur nggak diaduk? Berapa banyak yang diaduk? Berapa banyak yang pemalu? Pemalu mana angkat tangan? Ya ampun. Yang angkat tangan itu malu-maluin namanya. Sorry. Pemalu masa angkat tangan? Saya pemalu, Pastor. Ya, enggak. Oke. Kata para ahli ada 18.000 paduan kepribadian, saudara. Kombinasi dari kepribadian. 18.000 jenis kepribadian, saudara. Dan belum termasuk dari paduan-paduan dari ke 18.000 personality ini, saudara. Jenis kepribadian ini, saudara. Anda bisa tahu kepribadian Anda dari apa? Dari tes, beberapa tes, personality test. Ada MBTI, ada SHL, Hexaco, ada Neo, dan lain sebagainya, saudara ya. Ada di online dan lain sebagainya. Tapi nanti di dalam seri khotbah kita ini, pada waktu kita membahas tentang personality, kita akan ada seminar dan menemukan personality Anda gitu ya. Pokoknya kita di sepanjang seri khotbah ini, saya berharap kita menemukan shape kita, saudara. Nah, tentang experience, pengalaman hidup, baik itu yang indah maupun yang buruk gitu ya, baik itu yang bahagia maupun traumatis gitu ya. Nggak peduli apapun masa lalu Anda, Tuhan akan pakai itu menjadi suatu pengalaman yang berharga, menjadi pelayanan yang luar biasa. Nah, kalau Anda sudah dipulihkan dari pengalaman-pengalaman buruk, saudara, itu akan menjadi kekuatan dan jadi pelayanan Anda, saudara. Satu kali dalam Lukas 22 ayat 31 sampai 32, Yesus katakan kepada Simon Petrus, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tapi aku sudah berdoa buat kamu supaya imanmu jangan gugur. Dan jika engkau sudah insaf, kata firman Tuhan, kata Yesus, kuatkan saudara-saudaramu. Setelah Yesus mengatakan kalimat ini, Petrus memasuki babak yang luar biasa susahnya dalam kehidupannya, yang penuh dengan trauma. Dia dibawa ke sana, kemudian dia potong telinga dari seorang pengawal gitu ya. Dia menyangkal Yesus, pokoknya dia melakukan banyak hal yang dia sendiri nggak tahu dia akan lakukan gitu. Maksudnya dia nggak nyangka kalau dia tega melakukannya. Dia menyumpahi Yesus di depan mata Yesus, dia bilang, aku nggak kenal dia. Kemudian mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Di depan Yesus dia mengutuk Yesus dan bersumpah, saudara. Tapi setelah dia lewati semuanya ini, saudara, setelah dia bertobat insaf dan dia melewati pengalaman trauma ini dan dipulihkan oleh Tuhan, apa yang terjadi? Dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat, saudara. Hal ini terjadi hanya beberapa minggu, saudara, setelah masa-masa sulit ini terjadi, hanya beberapa minggu ya. Nah, kelima hal unik ini menjadikan Anda sebagaimana Anda apa adanya, saudara. Unik, spesial, original, saudara, dan berharga. Saudara, jangan menilai kiri kanan Anda berdasarkan apa yang Anda lihat saat ini. Tetapi lihatlah kehidupannya bagaimana Tuhan membentuk dia, saudara. Setiap masa sulit yang Anda alami, itu adalah kekuatan Anda, saudara. Kalau Anda sudah melewati masa sulit, misalnya masa kesulitan, misalnya kebangkrutan, saudara. Dan kemudian Anda bebas dari situ. Anda jauh lebih kuat daripada orang yang gak pernah mengalaminya, saudara. Kalau Anda pernah mengalami titik nol dalam kehidupanmu,
Kemudian mungkin orang lihat dan menilai Anda, oh ini orang baru bangkit atau mungkin masa lalunya kurang baik, nggak bagus. Tetapi dia jauh lebih kuat dari Anda, saudara, dibandingkan orang-orang yang nggak pernah mengalami titik nol ini, saudara. Ada 3 fakta mengenai shape ini ya. Coba tunjukin lagi ya shape itu. Nah, shape ini berhubungan satu dengan yang lain. Spiritual gift, ability, heart, ability, personality, experience, ini berhubungan satu dengan yang lain, saudara ya. Nah, kombinasi antara semuanya ini, saudara, itu yang membuat hidup Anda sangat unik. Pelajaran berikutnya yaitu, fakta berikutnya yaitu bahwa shape ini bersifat tetap, saudara. Ini gak berubah-berubah. Kalau Anda menemukan shape Anda, itulah Anda dari sekarang sampai Anda berumur 80 tahun, saudara. Dan lebih. Nah, bersifat tetap. Kalau Anda sejak kecil orangnya iseng, suka ngerjain orang, nanti saudara Anda umur 80 tahun tetap iseng, saudara. Jadi kakek-kakek jahil. Karena itulah kita, Anda nggak bisa tidak menjadi Anda, saudara. Anda pasti akan menjadi Anda. Kalau saya dari dulu iseng, saudara, suka ngerjain orang gitu ya. Sampai sekarang pun sudah bertobat, saudara, sudah jadi pendeta, tetap aja, saudara, sama gitu ya. Karena apa, saudara? Karena kita nggak bisa jadi orang lain. Satu saat kita akan kembali kepada diri kita sendiri, saudara. Yang ketiga yang kita bisa lihat faktanya yaitu Anda akan selalu menjadi dirimu sendiri, saudara. Anda nggak bisa berpura-pura jadi orang lain. Berpura-pura bisa untuk satu waktu tertentu, tapi satu saat Anda akan kecapean. Capek lah untuk jadi orang lain. Saya pernah waktu pertama kali bertobat, saya pakai topeng, saudara. Karena ingin memberikan impresi kepada teman-teman pelayanan waktu itu di Jepang gitu ya. Memberikan impresi yang baik. Saya pakai topeng, saudara. Saya pakai topeng, topeng Shalom, kemudian topeng apalah, pokoknya topeng Kristen lah gitu ya. Tapi kemudian saya capek gitu ya. Kemudian satu kali saya berdoa, saya nangis, Tuhan saya capek pakai topeng Tuhan. Nih saya ngaku di hadapan Tuhan, Tuhan saya ini orangnya seperti ini. Buka, lepas satu-satu topeng-topeng saya panggil teman saya, teman baik saya. Duduk di sini, saya mau cerita tentang siapa diri saya sebenarnya. Saya lepas topeng saya di depan dia. Saya begini orangnya, saya begini orangnya, saya begini. Setelah itu saya bebas. Silakan judge saya seperti saya sekarang ini. Nah saudara, itu satu pengalaman yang membebaskan yang luar biasa bagi saya. Gak bisa kita menahan diri kita pakai topeng. Berapa lama sih Anda bisa betah pakai topeng? Sejam, 2 jam, sehari. Kita pakai masker aja ini udah kayak ngap. Begitu sampai rumah gak mungkin ada yang mau, udah keenakan pakai masker sampai tidur pakai masker. Gak saudara, gak betah apalagi pakai topeng. Lebih stres lagi kalau kita bukan pakai topeng saja, tapi kita berusaha mengubah orang lain. Menaruh topeng bagi orang lain, membuat mereka berusaha membuat mereka itu jadi seperti orang yang lain, saudara. Nggak bisa. Anda nggak bisa rubah istri Anda nggak bisa rubah suami Anda, saudara. Nggak bisa, saudara. Dua-duanya akan stres kalau seperti itu. Amin. Nah, selama minggu-minggu, aminnya kenceng banget di sebelah sini. Yes. Nah, saya berdoa, saya meminta kepada Anda untuk setia mengikuti seri khotbah ini, saudara ya, sepanjang 5 minggu ke depan. Karena saya berharap, saya berdoa selama seri khotbah ini Anda bisa menemukan shape Anda, saudara ya. Selama khotbah-khotbah ini Anda bisa mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan Anda dan pada waktu Tuhan membentuk Anda. Dan selama khotbah-khotbah ini, saudara, Anda bisa mengerti dan menghidupi dan mempertajam shape Anda. Kenapa, saudara, shape itu penting? Oke, saya akan bahas, mungkin bisa tampilkan ya yang slide berikutnya. Mengapa shape kita ini penting, saudara? Karena kalau shape kita ini ada, kita mengerti shape kita, spiritual gift, heart, ability, personality, dan experience, maka kita akan bebas dari stres. Hidup kita akan sukses, saudara, dan kita akan mengalami kepuasan hidup yang nyata, dan hidup Anda akan penuh dengan percaya diri. Kita lihat satu-satu ya. Kita akan hidup bebas dari stres. Tahu nggak kenapa orang stres? Karena berusaha jadi orang lain, saudara. Karena membandingkan diri mereka dengan orang yang lain. Anda dibuat spesial dan unik, jangan bandingkan diri Anda dengan orang lain. Itu jalan paling cepat untuk menuju hidup yang stres, saudara. Membandingkan diri kita dengan orang yang lain. Kalau Tuhan sudah membentuk Anda, nggak bisa main musik, ya udah, saudara, terima gitu ya. Terima aja bahwa kita nggak bisa main musik gitu ya. Nggak usah maksa, dan
lihat apa kelebihan yang Tuhan sudah berikan kepada Anda dan hidupi itu, saudara. Kemudian, kalau misalnya ya, kalau anak-anak muda mau kuliah dan lain sebagainya, kalau mau lihat angka-angka aja Anda harus minum antimo, jangan ambil jurusan akuntansi. Maksa amat sih gitu. Kalau lihat darah aja pingsan, jangan masuk ke kedokteran gitu. Kita harus terima gitu ya, dan kemudian nggak usah memaksakan diri. Kalau kita seperti memaksakan, saudara, stres. Hidupi sesuai dengan shape Anda, saudara. Makanya perlu dan penting, terutama bagi anak-anak muda yang kita semua juga belum terlambat untuk menemukan shape kita. Penting untuk menemukan shape kita. Kemudian hidupmu akan sukses. Kenapa sukses? Karena Anda menghidupi kekuatan Anda, saudara. Kemungkinan sukses itu akan semakin besar. Waktu Anda hidup sesuai dengan spiritual gift Anda, hidup sesuai dengan passion Anda, hidup sesuai dengan personality Anda, ability Anda, dan experience Anda, saudara. Pasti akan jauh lebih besar kemungkinan suksesnya. Kemudian Anda akan mengalami kepuasan hidup. Tentu saja, saudara, kalau Anda melakukan apa yang Anda bisa, Anda kuat, saudara, pasti akan penuh kepuasan diri. Menurut survei, saudara, 50% para pekerja, karyawan, nggak suka pekerjaannya. Karena nggak sesuai dengan shape-nya mereka. 50%. Gimana mereka bisa, gimana mereka bisa puas dalam hidupnya. Gimana mereka, poin yang keempat, gimana mereka bisa percaya diri, saudara, melakukannya kalau mereka nggak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan sudah bentuk dalam kehidupan mereka, saudara. Pasti akan stres gitu ya kalau mereka tidak mengerjakan pekerjaan yang sesuai dengan shape-nya mereka. Bisa nggak? Bisa. Banyak yang 50% ini tetap bertahan sampai sekarang ini. Tetapi kepuasan hidup dan kepercayaan diri nggak ada dalam kehidupan mereka. Kalau saya disuruh jadi akuntan, bisa nggak? Bisa. Stres nggak? Oh, udah stres banget. Mungkin nggak bisa menikmati hidup, saudara. Itu yang membangun kepercayaan diri kita, saudara. Itu yang membangun waktu kita mengerjakan sesuai dengan shape kita, kita akan tahu bahwa kita melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini. Tapi saudara, sambil kita mempersiapkan perjamuan kudus, ada dua hal yang lebih penting untuk membuat kita penuh dengan rasa percaya diri, saudara. Yaitu pertama, pada saat Anda tahu bahwa Anda sangat berarti bagi Tuhan. Waktu Anda tahu Anda dibentuk oleh Tuhan, dan apa yang Tuhan lakukan itu sangat berarti bagi Anda. Karena Yesus sudah mati bagi Anda, Yesus sudah berkorban bagi Anda. Tuhan gak mungkin berkorban kepada orang yang tidak berharga. Karena dia melihat hidupmu berharga, makanya dia mati, menebus hidupmu dengan harga yang sangat mahal, saudara. Kedua, rasa percaya diri kita ada karena Tuhan yang membentukmu untuk satu maksud, saudara. Tuhan sudah membentuk Anda untuk satu maksud yang mulia. Dia merancang Anda. Anda mungkin gak suka dengan papa Anda mungkin gak suka dengan mama Anda. Tetapi saudara, Tuhan melihat bahwa mereka cocok untuk melahirkan Anda di dunia ini, saudara. Segala pengalaman pahit, segala pengalaman buruk, segala pengalaman traumatis, Tuhan izinkan terjadi. Siapa yang paling jago melayani orang-orang yang bebas narkoba? Yaitu mereka yang sudah melewati semuanya itu. Kemarin tadi malam ada sama-sama Pastor Yeri Patinasarani gitu ya. Itu kesaksiannya luar biasa, saudara. Kenapa? Waktu masa mudanya dia sering kali, saudara, menjadi pemakai narkoba yang luar biasa. Bahkan hidupnya dia tahu sendiri bahwa hidupnya gak berharga. Tapi pada waktu Tuhan memulihkan dia, apa yang dia lakukan sekarang ini? Dia kemana-mana, saudara. Bahkan pergi ke pesantren-pesantren untuk mengajarkan orang berharganya hidup dan tidak menyia-nyiakan dalam narkoba, saudara, dalam psikotropika, saudara. Kenapa? Karena trauma masa lalu adalah bentuk pelayanan yang terbesar. Siapa yang bisa melayani dengan efektif? Mereka yang terbuang atau homeless misalnya. Yaitu orang-orang yang bekas homeless yang dipulihkan oleh Tuhan. Mereka yang lebih efektif daripada kalau saya melayani orang-orang seperti ini, saudara. Mereka yang pernah keluar dari sana, mereka akan tahu apa yang dialami, struggle dalam hatinya mereka, saudara. Kalau Anda pernah mengalami keguguran,
Siapa orang yang tepat untuk melayani Anda? Mereka yang pernah mengalami keguguran dan bisa melewatinya dengan melihat rencana Allah dalam kehidupan mereka. Mereka yang paling efektif. 1000 perkataan saya nggak ada artinya dibandingkan 2 kalimat yang mereka ucapkan kepada orang yang membutuhkan pelayanan mereka, saudara. Jadi saudara, trauma Anda di masa lalu, Tuhan akan pakai menjadi pelayanan Anda yang paling hebat, saudara.